Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizka Amelia dengan NIM 044. Di sini saya dari kelompok 1 kelas 22A. Bersama rekan-rekan saya, yang pertama ada Tasya Aurel dengan NIM 034, lalu ada Desi Natalia dengan NIM 042, ada Talita Ulima dengan NIM 060 dan ada Nadindra dengan NIM 068. Di sini kami akan mempresentasikan hasil eh, bedah kasus kami dalam perusahaan yang berusaha mengatasi masalah lingkungan, green business, serta green washing. Lanjut ke slide berikutnya. Next. Pertama-tama kita akan membahas dulu apa pengertian dari lingkungan, green business, dan greenwashing. Yang pertama lingkungan. Lingkungan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi keberlanjutan bisnis. Perusahaan perlu menerapkan strategi keberlanjutan seperti efisiensi energi dan pengelolaan limbah untuk mengurangi dampak negatif pada ekosistem. Green business menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Strategi hijau meliputi inovasi produk, rantai pasok berlanjutan, dan komunikasi transparan. Teknologi digital juga membantu meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk ramah lingkungan. Greenwashing adalah strategi pemasaran yang menyesatkan, yang menciptakan citra hijau tanpa perubahan nyata. Praktik ini dapat merusak kepercayaan konsumen dalam jangka panjang, sehingga transparansi dan akutabilitas menjadi kunci dalam bisnis hijau. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada dampak masalah lingkungan terhadap masyarakat. Fokus studinya menganalisis dampak lingkungan akibat aktivitas PT Andaro dan RGE terhadap masyarakat. Berdasarkan laporan BPS Kalimantan Selatan pada tahun 2020 dan Jurnal Ilmu Lingkungan tahun 2019, dampak PT Andaro yang pertama pencemaran air, yaitu limbah tambang mencemari sungai dan sumber air. Yang kedua pencemaran udara, emisi dari aktivitas tambang berdampak pada kesehatan. Yang ketiga kerusakan tanah, perubahan bentang alam akibat eksploitasi lahan. Yang keempat, kehilangan biodiversitas, habitat satwa dan flora terganggu. Yang kelima, perubahan iklim, peningkatan emisi CO2 berkontribusi terhadap perubahan iklim. Lalu ada dampak RGE, yang pertama pencemaran air, limbah industri PULP dan kertas mencemari sungai. Yang kedua, pencemaran udara, emisi pabrik mengganggu kualitas udara. Yang ketiga, kerusakan tanah, ekspansi industri merusak ekosistem tanah. Yang keempat, kehilangan biodiversitas, deforestasi mengancam satwa liar. Yang kelima, perubahan iklim, kontribusi emisi karbon dari industri. Lalu yang selanjutnya, untuk selanjutnya ada reaksi masyarakat akibat dampak masalah lingkungan. Pertama ada Royal Golden Eagle atau RGE. Pertama ada kecaman terhadap deforestasi. Organisasi lingkungan mengecam praktik deforestasi yang mengancam ekosistem hutan hujan tropis dan habitat satwa liar, seperti orangutan. Akibat munculnya petisi dan kampanye global untuk menghentikan penggunaan produk dari RGE. 2. Protes terhadap kebakaran hutan dan lahan. Aktivitas pembukaan lahan diduga berkontribusi terhadap kebakaran hutan. Yang ketiga, konflik dengan masyarakat adat. Ekspansi industri RGE seringkali menyebabkan konflik dengan masyarakat adat yang kehilangan hak atas tanah dan sumber daya alam mereka. Yang keempat, tuntutan akan praktik berkelanjutan. Organisasi lingkungan dan konsumen mendesak untuk menerapkan praktik bisnis yang lebih berkelanjutan, termasuk dalam transparansi rantai pasokan dan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan internasional. Yang kelima, reaksi negatif dari pasar internasional. Tekanan dari komunitas global menyebabkan beberapa perusahaan retail internasional menolak produk yang berasal dari pemasok yang terlibat dalam deforestasi dan praktik bisnis yang tidak berkelanjutan. Selanjutnya ada PT Adaro. Yang pertama, kerusakan lingkungan. Ada kekhawatiran akan kerusakan lingkungan. Masyarakat sekitar wilayah operasional Adaro sering mengungkapkan kekhawatiran karena bencana alam. Aktivitas tambang Adaro diduga berkaitan dengan kerusakan lingkungan dengan bencana alam di Kalimantan Selatan pada tahun 2021. Yang kedua ada protes dan aksi demonstrasi. Aktivis lingkungan dan organisasi masyarakat sipil sering melakukan aksi protes dan demonstrasi, menuntut penghentian ekspansi tambang, pemulihan lingkungan yang rusak, serta kompensasi bagi masyarakat yang terdampak. Yang ketiga, tuntutan akan tanggung jawab sosial. Masyarakat mendesak untuk meningkatkan program Corporate Social Responsibility atau CSR guna meningkatkan manfaat ekonomi yang lebih besar dan memperbaiki infrastruktur di wilayah sekitar tambang.
Lalu yang selanjutnya ada profil singkat dari perusahaan. Yang pertama ada PT Adaro Anal Indonesia, industrinya pertambangan batu bara, logistik, ketenaga listrikan, investasi. Didirikan pada tahun 2004. Wilayah operasinya Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah. Model bisnisnya terintegrasi dari tambang hingga pembangkit listrik. Visinya menjadi grup pertambangan dan energi terkemuka. Misinya pelayan pelanggan, pengembangan karyawan, kemitraan, keberlanjutan, dan nilai pemegang saham. Yang kedua ada Royal Golden Eagle, industrinya PWLP dan kertas, kelapa sawit, serta viskos, selulosa khusus, energi. Didirikan pada tahun 1973 oleh Sukanto Tanoto. Asetnya 30 miliar US dollar, lebih dari 80.000 karyawan. Wilayah operasinya Indonesia, Tiongkok, Brazil, Spanyol, dan Kanada. Visinya perusahaan sumber daya alam berkelanjutan terbesar dan terbaik. Kantor utamanya ada di Singapura, Hong Kong, Jakarta, Beijing, dan Nanjing. Lalu yang selanjutnya, Selanjutnya ada aktivitas perusahaan terkait isu lingkungan. Setelah adanya isu, PT Adaro melakukan pelaksanaan reklamasi dan rehabilitas, yaitu penanaman kembali lahan bekas tambang, pertanian, perikanan di lahan reklamasi. Yang kedua, melakukan pengelolaan limbah dan air, yaitu pendaur ulangan air tambang untuk operasional dan masyarakat. Yang ketiga, diverifikasi energi, di mana investasi PLTA dan tenaga surya untuk mendukung net zero emission 2060. Yang keempat, pengurangan emisi, yaitu teknologi rendah emisi, alat berat efisien, dan manajemen batubara. Yang kelima ada CSR dan pemberdayaan, yaitu program desa berkelanjutan, pelatihan pertanian organik, dan UMKM berbasis lingkungan. Sedangkan perusahaan RGA yang pertama melakukan deforestasi dan greenwashing, yaitu dugaan terlibat dalam deforestasi melalui perusahaan bayangan. Yang kedua, manipulasi keberlanjutan, yaitu menerima pinjaman hijau tetapi tetap merusak lingkungan. Yang ketiga, eksploitasi hutan, di mana PT Maya Wana Persada menebang 33.000 hektar hutan di Kalimantan Barat. Yang keempat, dampak sosial dan ekologi, di mana hilangnya habitat spesies langka saat itu menimbulkan kegaduhan yang belum bisa ditangani dengan instan oleh perusahaan dan terjadinya konflik lahan dengan masyarakat adat. Selanjutnya, ada PT Adaro sebagai green business. Alasan kita memilih PT Adaro sebagai green business yaitu merupakan tambang batu bara terbesar di Indonesia dengan praktik ramah lingkungan. Yang kedua, ada upaya lingkungan, di mana mereka menerapkan teknologi ramah lingkungan seperti pengelolaan limbah dan PLTS. Selanjutnya ada pengelolaan air dan tanah untuk dampak minimal. Yang ketiga ada pengakuan dan sertifikasi. Mereka mendapatkan ISO 14001 dalam manajemen lingkungan, proper MASPA LHK, yaitu Green Branding Ortman 2011. Penghargaan yang didapat yaitu pada tahun 2024 GMP Award TSDM, yaitu mendapat 5 kategori dalam lingkungan, keselamatan, dan lain-lain. Penghargaan selanjutnya ada Silver Stevie Award, yaitu CSR konservasi bekantan. Yang terakhir ada inisiatif hijau, yaitu pengurangan emisi, konversi hutan dan satwa sesuai tren pemasaran hijau di tahun 2020. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PT RGA sebagai greenwashing. Di sini ada klaim berkelanjutan, deforestation, dan SFMP 2.0 yang meliputi moratorium dan perlindungan HCV. Di sini sebagai April Group ada dia anak perusahaan dari RGA meluncurkan SFMP 2.0 di tahun 2015 ini, mencakup moratorium terhadap penebangan hutan alam, dan yang selanjutnya ada perlindungan hutan dengan nilai konservasi tinggi atau high conservation value atau HCV.
Lalu ada pengelolaan hutan berbasis landscape untuk menjaga ekosistem. Yang selanjutnya ada restorasi ekosistem Riau atau REE, mencakup 150.000 hektar hutan gambut. Di sini, inisiatif besar April Group untuk melindungi, merestorasi, dan mengelola 150.000 hektar hutan gambut di pesisir timur Sumatera. Proyek ini tuh bertujuan untuk melindungi flora dan fauna langka, termasuk spesies yang terancam punah seperti harimau Sumatera. Lalu selanjutnya ada pengelolaan lahan gambut, reduksi emisi dan pencegahan kebakaran. Implementasi best management practices di lahan gambut untuk mengurangi emisi karbon dan mencegah kebakaran hutan. Mereka mengklaim memonitor tinggi muka air gambut untuk menjaga kelembapan tanah, mencegah kekeringan dan karhutla. Selanjutnya ada sertifikasi dan standar lingkungan. Anak-anak perusahaan RJ ini terdaftar dalam beberapa sertifikasi lingkungan seperti PEFC atau Program for the Endorsement of Forest Certification. Selanjutnya juga ada SVLK atau Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Selanjutnya ada ISPO atau Indonesia Sustainable Palm Oil untuk industri kelapa sawit mereka. Terus selanjutnya ada Apical Group atau ASEAN Agri juga mengklaim mengikuti standar RSPO atau Round Table on Sustainable Palm Oil. Yang kelima ada program kemitraan masyarakat. RJ ini terlibat dalam kemitraan hutan masyarakat dan mendukung petani kecil dalam praktik pertanian berkelanjutan. Program Plasma ASEAN Agri misalnya memberikan pelatihan kepada petani sawit untuk meningkatkan hasil tanpa ekspansi lahan ilegal. Selanjutnya itu ada potensi greenwashing. Di sini ada deforestasi dan hilangnya habitat. Meski ada klaim no deforestation, sejumlah LSM seperti Greenpeace, Eyes on the Forest, dan Walhini menuding RGA, terutama April Group, masih terlibat dalam perusahaan hutan alam di Sumatera dan Kalimantan. Pengambilan konsesi untuk tanaman industri, akasia dan eukaliptus dianggap menyebabkan kehilangan habitat spesies langka seperti harimau Sumatera dan gajah. Selanjutnya ada kebakaran hutan dan kabut asap. Perusahaan kelapa sawit di bawah RGA seperti ASEAN Agri pernah dihubungkan dengan kebakaran lahan di Sumatera yang menyumbang pada krisis asap lintas negara. Pada 2014, ASEAN Agri ini dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Agung RI atau Republik Indonesia atas penggelapan pajak. Meskipun kasus ini lebih pada korupsi fiskal, bukan langsung pada lingkungannya. Selanjutnya ada eksploitasi lahan gambut. Aktivitas industri pulp dan paper di lahan gambut dituding ini menyebabkan degradasi gambut, emisi karbon besar-besaran, dan meningkatkan resiko karhutla. Walaupun RGM mengklaim melakukan restorasi, pengeringan gambut untuk perkebunan masih dianggap menciptakan masalah iklim. Selanjutnya ada konflik sosial dan tanah. Terdapat konflik lahan antara anak usaha RGA dan masyarakat adat atau komunitas lokal, terutama terkait hak atas tanah adat yang dialihfungsikan menjadi konsesi hutan tanaman industri atau perkebunan sawit. Namun meskipun ada kebijakan dan inisiatif keberlanjutan, skeptisisme masih muncul karena implementasinya di lapangan itu sering dianggap tidak sejalan dengan janji-janji di atas kertas. Dari kesimpulan di atas, aktivitas lingkungan RJ ini ada dua sisi mata uang. Yang pertama, di satu sisi mereka menjalankan sebagai program restorasi, sertifikasi, dan mitigasi lingkungan untuk memperbaiki citra dan operasi mereka. Selanjutnya, di sisi lain, aktivitas bisnis mereka ini masih dikritik karena berdampak besar pada hutan tropis, lahan gambut, dan hak masyarakat adat di Indonesia. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.